adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kasihannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ku tahu tempat peliharaku, Dia baik bagiku. Dan cobaan semuanya menantangkan kebaikan.
helai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Lalu menolongku. Shalom adik-adik semuanya. Hari ini kita kembali beribadah lagi. Senang sekali ya. Hari ini Kak Ursula akan ditemani oleh Kak Cika. Halo Kak Cika. Shalom Kak Ursula. Hari ini kita jaga jarak ya Kak Cika ya. Iya Kak Ursula, karena kasus COVID saat ini sedang meningkat, maka kita di rumah aja ya Kak Ursula. Adik-adik juga sebaiknya di rumah saja ya. Betul Kak Cika, kita terus menjalankan protokol kesehatan ya, supaya terhindar dari penularan virus COVID-19. Saat ini lagi banyak banget loh di luaran Kak Cika. Tapi ya Kak Ursula, hal ini tidak akan melunturkan semangat kita untuk beribadah dong. Oh pastinya tidak. Kita justru malah semakin rindu untuk terus memuji dan menyembah Tuhan dong. Yuk adik-adik semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau menyembah Tuhan ya. Kita mau nyanyikan lagu Jiwaku Merindukanmu. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup.
Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang Tuhan sudah beri, kami boleh beribadah kembali. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami semua dalam keadaan sehat dan kami semua dijagain, diberkati dan dipelihara sama Tuhan. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami mau mulai beribadah lagi. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami mau bersuka cita dan kami mau memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan Yesus jamah kami dan berkati kami ketika kami bernyanyi, bersemangat untuk Tuhan Yesus. Adik-adik yang sudah siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik, pagi-pagi kita mau bersemangat memuji Tuhan nih. Kita nyanyikan lagu dari Terbit Matahari ya. Gerakannya semangat ya adik-adik. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Ikutin gerakannya Kak Ursula dan Kak Cika. Ayo adik-adik, gerakannya. Tangannya ke kiri dulu ya. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Siap? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Wah, ternyata Tuhan Yesus sayang sama kita semua ya, Kak. Iya dong. Oleh sebab itu, mari kita sekarang membawa hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Yuk, kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Katakan Yesus. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Dari awal lagi adik-adik ya, katakan Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Ayo, siapa aja yang disayang sama Tuhan Yesus nih? Kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Adik-adik, yuk sekarang kita mau berdoa syafaat bersama-sama. Kita mau satukan hati kita, sepakat menaikkan doa ya. Doa akan dipimpin oleh teman kamu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih hari ini kami bisa beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya gereja kami diberkati Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Gembala kami, yaitu Oma Susi, dan para pengerja gereja agar dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan lebih baik lagi. Tuhan Yesus juga berkati kakak-kakak sekolah minggu supaya semakin semangat melayani Tuhan dan mengajari anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami supaya bisa segera pulih dari pandemi COVID-19. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan para menteri supaya bisa mengatur bangsa dan bangsa kami dengan baik. Berkati juga para dokter, perawat, dan tim medis yang mengatasi COVID-19. Berikan mereka kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan diri supaya hati kita menerima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kau Bapakku, Bapa yang
semuanya. Waktunya kita mau dengerin firman Tuhan hari ini. Udah siap semuanya? Siap ya? Tapi sebelum kakak mau cerita firman Tuhan hari ini, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik yang ada di rumah. Karena kakak yakin sih, hampir semua adik-adik yang ada di rumah udah pernah dengerin firman Tuhan hari ini. Nah, pertanyaannya, siapa nama Bapak yang dipilih Tuhan untuk membangun bahtera yang besar atau membangun kapal yang besar? Wah, bener adik-adik, Bapak Nuh. Keren, semuanya bisa jawab pertanyaan Kak Aris hari ini. Nah, kalau gitu, mulai duduk yang manis, lipat tangannya, pasang telinganya lebar-lebar, buka matanya lebar-lebar, pikirannya fokus. Kita mau tonton video tayangan firman Tuhan berikut ini. Yuk! Cerita firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-9. Nuh dipilih Tuhan untuk membangun bahtera. Setelah masa penciptaan, yaitu setelah cerita tentang Adam dan Hawa, dan juga setelah cerita tentang Kain dan Habel, maka sesuai firman Tuhan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Sehingga orang-orang yang ada di bumi semakin bertambah dan semakin banyak jumlahnya. Tetapi dengan bertambahnya jumlah orang yang ada di bumi, semakin banyak pula dosa-dosa di antara mereka. Kehidupan orang-orang menjadi kacau dan tidak ada kedamaian. Semua orang menjadi jahat dan melupakan Tuhan. Di antara sekian banyak jumlah orang jahat yang ada di bumi, ternyata ada satu keluarga yang masih mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nuh. Ya, Nuh, istrinya dan juga ketiga anaknya yang bernama Sem, Ham, dan Yafet. Keluarga ini adalah keluarga pilihan Tuhan, karena hanya mereka yang setia dan mengikuti jalan Tuhan. Di saat semua orang yang ada di bumi meninggalkan Tuhan. Suatu hari, Tuhan berbicara kepada Nuh dan memberikan tugas yang luar biasa kepada Nuh, yaitu membangun bahtera dengan ukuran yang sangat besar. Tuhan memberikan tugas ini kepada Nuh bukan untuk menghukum Nuh dan keluarganya. Justru Tuhan ingin menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari bencana yang akan Tuhan kirimkan ke bumi untuk menghukum semua manusia berdosa yang ada di bumi. Tuhan pun menyertai keluarga Nuh dan memberitahu cara bagaimana membuat bahtera sesuai perintah Tuhan. Nuh mengikuti perintah Tuhan dan mulai membangun bahtera. Saat Nuh membangun bahtera, orang-orang yang melihatnya pun tertawa dan mengolok-olok Nuh dan keluarganya. Hahaha, Nuh, dasar bodoh. Nuh mencoba untuk memperingatkan orang-orang di sekitarnya tentang pesan Tuhan kepada Nuh. Namun, mereka tidak mau mendengarkan apa yang Nuh katakan. Bahtera yang dibangun Nuh pun sudah selesai. Tuhan juga memberikan perintah kepada Nuh untuk membawa setiap jenis binatang yang tidak haram, masing-masing sepasang, yaitu 1 jantan dan 1 betina, untuk dibawa masuk ke dalam bahtera bersama Nuh dan keluarganya. Nuh mendengarkan setiap perintah Tuhan, karena Nuh tahu setiap perintah Tuhan adalah hal yang terbaik bagi Nuh dan keluarganya. Nuh dan keluarganya, dan juga setiap binatang yang diperintahkan Tuhan, masuk ke dalam bahtera itu. Tuhan pun menurunkan hujan ke atas bumi selama 40 hari 40 malam lamanya. Lalu air semakin tinggi dan semakin tinggi memenuhi bumi dan isinya.
sehingga semua orang-orang berdosa yang ada di bumi tidak ada yang selamat, kecuali Nuh dan keluarganya, juga seluruh binatang yang ada di dalam bahtera itu. Tuhan mengingat keluarga Nuh dan seluruh binatang yang ada di dalam bahtera, sehingga Tuhan membuat angin berhembus melalui bumi, menutup mata-mata air, serta tingkap-tingkap di langit, sehingga hujan lebat dari langit berhenti, dan air yang menggenangi bumi semakin surut. Setelah 40 hari, Nuh mencoba membuka bahtera, lalu melepaskan seekor burung merpati untuk melihat keadaan di bumi. Merpati kembali kepada Nuh dan membawa sehelai daun zaitun yang segar. Artinya, air sudah semakin surut. Tetapi belum waktunya untuk keluar dari bahtera. 7 hari kemudian, Nuh melepaskan kembali burung merpati itu, namun tidak kembali kepada Nuh. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera beserta keluargamu dan juga binatang-binatang yang ada di dalam bahtera." Lalu Nuh membawa seisi bahtera keluar dari bahtera itu. Nuh dan keluarganya membuat mezbah bagi Tuhan. Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan karena telah menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Kemudian, Nuh dan keluarganya melihat pelangi yang ada di langit sebagai bukti janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan mengirimkan air bah lagi untuk menghukum manusia. Wow, keren ya adik-adik firman Tuhan pagi hari ini. Nah, coba kita ingat-ingat lagi. Kenapa ya Tuhan hanya menyelamatkan Nuh dan keluarganya? Coba diingat-ingat lagi, dipikir-pikir lagi. Ada yang bisa jawab? Karena semua orang di bumi berdosa, Kak, dan udah meninggalkan Tuhan. Benar adik-adik. Ada yang bisa jawab lagi? Karena Nuh selalu taat sama Tuhan, Kak. Wow, benar. Dua-duanya benar. Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya karena hanya Nuh yang tetap taat dan setia kepada Tuhan di saat semua orang yang ada di bumi berdosa dan melakukan yang jahat, juga meninggalkan Tuhan. Adik-adik, kita di pagi hari ini mau belajar seperti Bapak Nuh. Walaupun Bapak Nuh tinggal di suatu tempat di mana orang-orang yang ada di sekitarnya semua adalah orang-orang yang berdosa, semua melakukan kejahatan, semuanya meninggalkan Tuhan, tetapi Bapak Nuh hanya tetap mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada Nuh. Tidak pernah mendengarkan apa kata orang. Tuhan memilih Nuh untuk membangun bahtera sehingga selamat dari maut. Itu semua karena ketaatan Nuh kepada Tuhan. Kak Riris juga yakin kalau adik-adik yang ada di rumah adalah anak-anak yang taat. Anak-anak yang dipilih Tuhan, sama seperti Nuh. Tuhan memilih adik-adik dan juga Kak Riris jadi anak-anak sebagai contoh, sebagai teladan untuk semua orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Sebagai anak-anak yang dipilih Tuhan, berarti artinya kita harus berbicara yang benar. Gak boleh berbohong, gak boleh melawan papa mama kita. Kelakuan kita juga harus yang benar. Gak boleh usilin teman, apalagi kalau temannya mengajak adik-adik untuk melakukan yang jahat, yang gak benar di mata Tuhan. Gak boleh ya. Tapi Kak Riris, kalau misalnya aku gak mau dengerin apa kata temen aku, nanti temen aku gak mau berteman lagi. Malah aku dijauhin dan gak punya teman, Kak Riris. Gak apa-apa adik-adik. Jangan takut gak punya teman. Gak usah takut kita gak ada teman. Kalau memang hidup kita benar dan orang lain menjauhi kita, gak usah takut. Walaupun ada di teman-teman kita yang jahat, kita cukup berdoa, kita minta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan yang bekerja buat teman kita yang jahat sama kita. Oke adik-adik?
Nah, harus tetap setia dan taat kepada Tuhan ya. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami mau ya Tuhan menjadi anak-anak yang setia, menjadi anak-anak yang taat, dan hanya dengar-dengaran kepada Tuhan aja. Tolong kami ya Tuhan, pimpin kami ya Tuhan, supaya kami tetap setia sama Tuhan. Ajari kami ya Tuhan Yesus, supaya kami menjadi anak-anak teladan, jadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Pakai kami Tuhan menjadi anak untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berserah diri hanya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. God bless you adik-adik. Kejadian 8 ayat 21a. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, maka berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia." Shalom adik-adik, saatnya kita membuat kreativitas. Kreativitas yang akan kita buat hasilnya akan seperti ini adik-adik. Nah, bahan-bahan yang harus kita persiapkan yaitu ada kertas origami, double tip, selotip, lem, gelas plastik, cetakan donat, pulpen dan spidol, gunting, uang logam bentuk lingkaran atau bulat, ukuran besar dan kecil, stik es krim, pita, kakak pakai warna hijau, lalu ada gelas ya, gelas dari kaca, guling, oke, yang ada bentuk bulat atau lingkaran ini adik-adik. Yuk adik-adik kita buat kreativitasnya. Pertama-tama adik-adik kalian siapkan kertas origaminya. Siapkan 6 kertas origami dengan warna yang berbeda-beda. Nih, kakak udah siapkan sini. Ya, ada warna kuning, ada warna pink. Ya. Lalu di masing-masing kertas origami ini kalian bentuk atau buat lingkaran. Ya. Dari lingkaran bentuk besar sampai lingkaran bentuk kecil. Ini adik-adik seperti ini. Ya. Supaya rapi bentuk lingkaran atau bulatnya, Kak Gina menggunakan cetakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nantinya lingkaran-lingkaran ini ya kalian gunting ya. Oh ya, kakak lupa. Pertama-tama kalian buat lingkaran dengan menggunakan pulpen atau spidol ya adik-adik.
Nah, kakak sudah ada hasilnya. Seperti ini adik-adik. Nah, oke. Ini warna pink dan warna kuning ya. Nanti kalian susun dari yang lingkaran untuk besar sampai yang terkecil ya. Oke. Yuk, mari kita menyusun dan menempelnya. Tempel di bagian putihnya ya. Sini. Nih. Mari kita tempel adik-adik. Lalu kakak ada warna kuning. Ya. Lalu ada warna seperti salem, orange adik-adik. Kakak akan tempel dulu yang warna kuning. Nah, lanjut yang warna seperti warna salem ini adik-adik. Dua yang kecil terakhir ya, dari bentuk uang logam ya. Ini dari warna pink dulu ya. Sudah jadi. Yeay. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil ditempelkan ya adik-adik ya, dengan menggunakan lem. Oke. Lalu tadi kan ada stik es krim adik-adik. Stik es krim. Nah, ini ditempelkan di baliknya, di tengah-tengah. Ya. Oke. Mari kita tempelkan ya. Kakak akan pakai double tip di belakangnya. Nah adik-adik, tadi kakak sudah menempelkan stik es krimnya dengan menggunakan double tip dan selotip ya. Oke. Nah terakhir, tadi kan ada pita warna hijau. Nah kakak sudah bentuk seperti ini adik-adik. Ini akan ditempelkan di depan nih, di bawah. Oke, kakak akan menggunakan double tip adik-adik ya. Nah adik-adik, ini yang sudah kakak tempelkan pita warna hijaunya. Oke, selamat mencoba adik-adik di rumah. Jangan lupa mengirimkan hasil kreativitas kalian ke WhatsApp Kids Ministry ya, ke nomor WhatsApp Kids Ministry. Oke adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.